Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran seni budaya. Minggu kemarin Mas Rizky masih ingat apa yang saya jelaskan tentang apa? Minggu kemarin menjelaskan tentang elemen gerak, elemen dasar gerak tari. Gerak tari ada berapa itu kemarin? Ada 2. Yang pertama gerak murni, yang kedua gerak maknawi. Kemudian elemen dasar dalam tari. Dalam gerak tari itu membutuhkan elemen apa saja? Ruang, kemudian tenaga dan waktu. Itu yang dibutuhkan dalam seni tari. Hari ini kita akan melanjutkan pada level gerak dalam tari. Halaman 27 bisa dilihat semuanya level gerak dalam tari. Di dalam tari otomatis kemarin pengertiannya kan tahu ya. Karya seni tari. Seni tari adalah karya seni dengan menggunakan media gerak untuk mencapai suatu keindahan. Jadi yang menjadi poin di dalam seni tari adalah gerakan. Nah, sekarang gerakan di dalam tari itu tidak sembarang gerakan, tetapi gerakan yang beraturan. Ada berapa level gerakan? Di sini ada 3 level gerakan di dalam tari. Yang pertama ada level tinggi. Level tinggi itu seperti apa coba? Ya, contohnya pada tari balet. Jadi level tinggi ini adalah ya level tarian ya dalam sebuah tarian dengan menggunakan gerakan menjinjit atau berjinjit dan melompat. Nah, di sini. Berjinjit dan melompat. Jadi pada level yang tinggi ini lebih banyak membutuhkan tenaga. Contohnya banyak tari perang. Ya, tari perang, tari balet, di mana gerakannya itu adalah melompat. Ya, gerakannya melompat atau berjinjit yang membutuhkan tenaga kuat. Itu namanya level tinggi. Banyak ya contohnya di situ bisa dilihat yang digambarkan itu tari balet. Kalau kalian melihat tari balet kan gerakannya itu menjinjit, melompat ya. Itu menggunakan level apa? Level tinggi. Yang kedua ada level sedang. Jadi diingat-ingat tadi pada level tinggi itu gerakannya melompat berjinjit. Kemudian pada level sedang ya, gerakan level sedang dapat dilakukan oleh semua penari. Misalkan pada gerakan posisi kaki ditekuk, ini juga masuk ke level sedang. Kemudian diluruskan ataupun kuda-kuda. Jadi gerakan pada level sedang ini biasanya dilakukan pada posisi berdiri. Si penari berdiri dengan menjaga keseimbangan, contohnya pada seni tari piring. Ya, kemudian bisa juga tari apa lagi Mas? Sing biasanya menggunakan kipas. Ya, jadi tari-tari yang berlevel sedang itu biasanya gerakannya itu gerakan duduk ya, atau berdiri lah, gerakan berdiri ya, kakinya ditekuk ya, di sini lebih berdiri sedang. Tidak terlalu bergerak juga tidak terlalu banyak diam pada gerakan level sedang. Kemudian yang terakhir ada level rendah. Level rendah ini biasanya dilakukan dengan gerakan duduk. Ya, jadi duduk, penari pada duduk. Biasanya pada contoh tari apa masing biasanya menggunakan duduk? Nah, tari saman dari mana itu? Aceh. Itu menggunakan level rendah.
Nah, jadi inilah gerakan-gerakan di dalam tari. Ada level tinggi dengan melompat, berjinjit. Level sedang biasanya berdiri atau kaki ditekuk atau bentuk kuda-kuda. Ya, itu gerakan sedang, berdiri dengan membawa apa? Tari kipas. Kalau jaranan, tari jaranan masuk ke apa coba? Sedang ya, karena biasanya lebih banyak gerakan berdiri ya. Jadi itu level sedang. Ini ya bisa dipahami untuk level tari. Paham nggih? Ada level apa saja? Tinggi, sedang, rendah. Ketika level tinggi gerakannya berjinjit dan melompat. Pada level sedang kaki diko, lurus atau kuda-kuda atau berdiri. Kalau level rendah penari dengan posisi duduk. Itu bisa dipahami. Kemudian di bawahnya ada mempraktekkan gerak berdasarkan level. Yang pertama, ketika tari itu ingin pentaskan, yang pertama harus ada persiapan. Ya, ini praktek menari. Praktek dalam tari. Ya, yang pertama harus ada persiapan. Tentunya harus ada persiapan. Persiapan apa saja yang harus dilakukan pada tahap persiapan? Ruangan disiapkan, tempat untuk menari. Kemudian misalkan kalian ingin menari menggunakan apa? Kalau memang menggunakan CD ya disiapkan CD, kalau flash disk ya flash disk. Kemudian alat pengiringnya, kalau membutuhkan alat pengiring lain disiapkan. Kemudian jika tidak ada alat musik dengan pengiring, usahakan dengan menggunakan tepuk tangan. Misalkan ada, yang penting ada tempo dalam tarian. Ya, itu setelah dipersiapkan. Kemudian ada pelaksanaan, mulai setelah apa yang dibutuhkan dalam tari disiapkan, mulai dari ruangan, alat-alat yang dibutuhkan. Misalkan tari piring berarti disiapkan piringnya, propertinya. Properti itu apa? Properti itu perlengkapan. Misalkan tari piring berarti harus ada piringnya, tari jaranan harus ada. Nah gitu ya, dipersiapkan. Setelah itu pelaksanaan. Pada pelaksanaan yang pertama ada tahap awal. Tahap awal berarti ya mulai baris di awal. Ya aba-aba mulai masuk di mana. Tahap lanjutan mulai masuk ke musik. Dengan menggunakan gerakan apa dipersiapkan. Kemudian yang terakhir lakukan secara bergiliran dengan setiap kelompok sehingga anggota kelompok mendapat giliran. Yang terakhir setelah dipersiapkan semua, maju per kelompok satu-satu sampai akhir. Itu praktek dalam tari. Bisa dipahami nggih? Itu untuk bab tari sudah selesai. PR minggu depan halaman 30 sampai halaman 32. Dikerjakan yang di rumah, jangan lupa halaman 30 sampai 32 minggu depan hasil kerja kalian dikirim lewat WA. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.